Ya. Nah, ini mohon izin ngomongin dulu ya, Om Ben. Itu untuk ARB yang simetrisnya kan nanti tanggal 4 September ya. Jadi 4 September itu teman-teman arahnya yang 50 sampai 200 rupiah arah di 35%, ARB-nya akan 35% juga. Tapi nanti 4 September. Nah, sedangkan untuk yang 200 rupiah di atas 200 rupiah sampai 5.000 itu arahnya di 25%, ARB-nya juga 25%. Nah, untuk yang harga di atas 5.000, arahnya 20%, ARB-nya juga 20%. Nah, bagaimana tahap 1 yang di 5 Juni? Di 5 Juni itu baik 50 sampai 200 rupiah, arahnya 35%, ARB-nya 15% dulu. Kemudian yang di atas 200 rupiah sampai 5.000 rupiah, arahnya 25%, ARB-nya 15% saja. Nah, yang harga di atas 5.000 itu arahnya 20%, ARB-nya 15%. Jadi sama semua, ARB-nya 15% dulu nih kita latihan. Yang seperti tadi kata-kata Om Ben itu kita adaptasi dulu ya, adaptasi dulu, latihan dulu supaya siap-siap nanti 4 September itu arah dan ARB-nya jadi sama ya. Nah, kemudian teman-teman, sebelum saya kasih pertanyaan lanjutan ke Om Ben, saya coba kasih sedikit pengumuman dulu nih teman-teman. Ini ada program menarik ya untuk pelatihan technical analysis dari CSA. Ini ada program yang sangat menarik, spesial di bulan pendidikan ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mendaftar promosi RTA itu sampai tanggal 26 Mei, ini kan 23, berarti sampai 3 hari ke depan ya, 26 Mei, itu kita kasih special price yang tadinya harga normalnya 5 juta rupiah menjadi 1,299. Jadi 1.299 itu RTA spesial bulan pendidikan. Nah, ini kelas sertifikasi RTA-nya ini pelatihannya akan diselenggarakan tanggal 10 dan 11 Juni ya tahun 2023. Silakan teman-teman kontak ke CSA Institute di account ini boleh. Nanti admin akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa daftar program pelatihan RTA ini. Nah, oke, kita lanjut dulu nih ngobrol-ngobrol lagi sama Om Ben. Om Ben, waktu itu kalau kita ARB-nya simetris, IRB-nya simetris, pernah nggak Om Ben ngalamin pas lagi arah beli terus tahu-tahu hari itu juga ARB gitu? Pernah nggak? Pernah Pak, pernah. Pernah. Sangat pernah sekali ya. Ya. Apalagi dulu ya kita ngerti ada saham-saham dari salah satu bandar yang market maker yang begitu volatile ya, seperti dulu ada Ya. Posa dan lain sebagainya ya, Home dan lain Hmm. sebagainya itu mengerikan sekali ya dari arah ke ARB kemudian closing arah lagi. Nah, Waduh. ini benar-benar bisa stres ini kalau teman-teman nggak disiplin ya. Itu tapi buat scalper ya, buat scalper yang ngerti volatilitas ini akan jadi potensi untuk mencari cuan dalam jangka pendek ya. Tapi ya kembali lagi ya plus minus ya. Ada yang resikonya, ada juga yang sisi positifnya yaitu rewardnya seperti itu. Nah, itu rentangnya lumayan lebar ya Om Ben. Kalau misalnya gini contoh pas lagi arah itu 35%. Turun 35%, turun lagi 35%, berarti bisa 70% ya. Iya, Satu saham itu betul. sehari. Betul banget, Itu betul ngeri banget. sekali ya. Iya. Ngeri sekali. Tapi juga ada positifnya. Saya pernah dulu beli ya, kalau nggak salah sahamnya, saya masih ingat CSIS waktu itu. Saya beli di harga 52. Itu ARB. Posisinya ARB minus 5%, 52. Tapi karena dulu ada kode broker ya, jadi saya bisa lihat siapa yang melakukan transaksi di area ARB. Nah, kok yang mengumpulkan kok bukan broker retail, saya lihat seperti itu. Kok menarik ya. Jadi saya ikutan beli. Ya ikutan nyicil beli begitu ya. Karena kan udah deket 50 ya, agak takut-takut juga kan nyicil beli. Kemudian ditarik dan closingnya arah waktu itu. Wah, jadi kan langsung dapatnya kan bisa di atas 50% profitnya. Itu sisi positifnya. Ya kan? Tapi sekarang kan udah berbeda ya. Kita nggak bisa ngerti kode broker kan. Sekarang mau ARB ini kita nggak ngerti ini siapa yang nge-HK, siapa yang ngeguyur, siapa yang diguyur kan begitu kan. Ya, ini yang menjadi sedikit tricky. Jadi benar-benar harus berhati-hati, harus mengendalikan money management dan jangan all in ya. Seperti itu. Ya, apa bisa dilihat dari ininya juga perilaku cara transaksinya bisa nggak Om Ben? Misalnya kelihatan nih yang belinya besar-besar, bisa 10.000 lot, 10.000 lot gitu. Wah, ini kayaknya yang beli modalnya besar nih ikutan gitu. Boleh nggak? Bisa. Itu adalah salah satu cara yang saya pakai juga. Kalau belinya seperti nyicil, aduh kok rasanya kok nyicil-nyicil begini, ini apa retail atau mungkin market lagi ngetes atau gimana. Tapi kalau memang menurut saya ya,
sebuah saham kalau ARB dan Ya. kemudian langsung di spike ke atas, berarti memang ada niatan untuk ngangkat harga. Nah, permasalahannya setelah ngangkat harga ini ya, yang ngangkat siapa ya kan, yang ngeguyur siapa nanti di atas. Nah, ini kan yang nggak ngerti lagi. Tapi dengan adanya spike harga seperti itu, berarti kita bisa melihat, oh ini ada pemain besar yang ngeborong, ya kan? Mungkin bandarnya, mungkin enggak, mungkin retail besar ya seperti itu ya, retail yang spekulan di area ARB. Nah, ketika dibawa ke atas, kemudian sellernya nggak terlalu besar, ya saya melihat dari mana lihat sellernya nggak terlalu besar, lihat dari tatanan bid overnya. Bid overnya misalnya apa ya, nggak diganjel terus, atau memang sengaja dicabut, atau bahkan diangkat ke atas, dan tidak ada seperti iklan ya, spamming order, spam lot ya, dicicil beli kecil-kecil yang banyak itu yang menurunkan trade. Ya, saya bisa melihat bahwa memang ini memang ada agenda untuk naikkan harga. Tapi kalau udah mulai harganya stuck di harga tertentu, kemudian dia mulai spamming, nah ini ada dua kemungkinan. Bisa aja dia lagi berusaha untuk memancing buyer, ya. Kalau nggak ada yang mau beli, ya, pilihannya cuma dua. Dia mau ngebanting ke bawah atau CL, atau naikkan harga, ya kan? Nah, kalau makanya kan kita lihat ya, saham-saham yang sekarang yang sepertinya iklan di running trade banyak, ya. Kok rasanya kok naik terus, ini nggak mau beli tapi kok naik, kok jadi FOMO kan akhirnya. Kenapa begitu ya? Karena sesimpel barangnya nggak laku, barangnya belum laku. Makanya dia berusaha iklan terus, seperti teknik marketing kan, ya. Kalau barang nggak laku gimana? Oh, iklan terus, banyak-banyak yang iklan terus, supaya apa? Orang notice, orang melihat, dan orang beli. Ketika barangnya kita beli ya, di suatu titik barangnya akan habis kan, atau dia mengukur, oh barang saya udah mulai habis nih. Yang terjadi apa? Dia akan mencopot bid dan kemudian dia akan guyur semuanya, ya kan? Kan seperti itu. Tapi ada dua kemungkinan, kalau dia nyicil seperti itu ya, ternyata itu bukan bandar aslinya, ya. Terus penunggu sahamnya datang, dia diguyur, ya. Otomatis ketika dia merasakan guyurannya gede, dia merasa nggak kuat, jadi akan banting ke bawah. Nah, makanya berhati-hati dengan saham-saham tipikal seperti itu. Kita bisa mempelajari pola-polanya ya. Yang paling saya suka adalah saham yang benar-benar murni rame. Karena apa? Kalau nggak ada yang nyicil begitu, murni rame, berarti ada transaksi. Paling nggak ini bid yang dibawa ini bukan pasangan aja, tapi memang benar-benar ada yang berani beli. Tujuannya apa? Ketika ada yang berani beli, seandainya diguyur ya, kita bisa ikut buang. Tapi kalau cuma pajangan aja atau fake bid, ya kan, ketika dia mau buang barang, dia cabut semuanya, kita nggak bisa buang. Makanya kalau kita lihat ada beberapa saham yang di chart 1 menitnya langsung lurus, dari hijau langsung ARB, karena sesimpel dia cabut semuanya. Yang terjadi adalah efek domino, orang panik ya, saling timpuk-timpukan, yang paling nggak gesit ya akan nyangkut, kan seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami ya. Makanya saya bilang teman-teman, apakah bisa melihat polanya? Yes, bisa banget, tapi membutuhkan apa ya, pengalaman dan jam terbang menurut saya. Karena ini apa ya, kalau kita ngomong di saham gorengan ya, kita harus melihat nggak cuma TA aja. TA tuh cuma bisa digambar aja di saham gorengan, karena apa, likuiditasnya kecil. Sesimpel itu. Orang punya dana tertentu bisa ngegambar, tapi untuk saham-saham big cap seperti BBRI mau ngegambar gimana? Transaksinya ratusan miliar, ya itu butuh dana besar sekali, dan partisipasi marketnya tentu besar sekali. Nah, makanya jangan cuma lihat TA, tapi kita memperhatikan juga seperti trade book-nya, kita perhatikan bid offer-nya bagaimana, apakah banyak bid palsunya, apakah banyak iklannya, dan lain sebagainya. Ini yang penting, karena apa? Kalau kita bisa memperhatikan semuanya ya, apakah kita bisa cari cuma di saham tersebut? Yes, bisa banget ya. Saya sendiri sering nyopetin saham-saham tersebut, tapi ya kembali lagi, saya harus siap dengan resikonya. Kalau memang seandainya kan kita nggak pernah bisa ngitung barangnya udah habis bagaimana? Dicopot ya langsung cut loss, sesimpel itu aja. Kalau nggak bisa tega cut loss ya jangan main-main di saham-saham yang seperti itu. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Nah, ini berarti perlu pengamatan yang benar-benar jeli ya, Om Ben. Nggak cuma baca grafik, lihat trennya bagus lagi naik, kemudian langsung ikut, padahal bisa aja kita ngelihat, oh ini perilakunya, istilahnya kalau kita masuknya kebanyakan juga bisa dibikin supaya ini dulu ya, di prank dulu gitu, supaya longsor sedikit. Kalau yang weak hands itu kan, misalnya, wah ini diturunin dulu, kita maunya lepas dulu, entah itu profit taking maupun cut loss dulu ya, kalau size kita kebesaran biasanya bisa ada dampak seperti itu ya. Iya, betul Pak. Jadi ada beberapa saham juga yang memang sepertinya market maker-nya itu ngitungin barang, ya. Contoh, ini contoh, saya sekali lagi jemput saham ini bukan stopping, bukan apa-apa, hanya disclaimer, ini contoh ya. Hari ini ada saham namanya Unique, UNIQ, ya. Unique itu bandarnya itu ngitungin barang. Makanya kalau teman-teman lihat chart intraday-nya, tadi pagi sempat ke 88, tiba-tiba di ARB-in. Hampir ARB, 76 atau 75, ya. Dan ternyata setelah saya buka broksumnya, ya ternyata
broker-broker retail itu yang terpancing beli di atas ya, ada yang beli banyak, akhirnya dipaksa cut loss dan closingnya mau mendekati closing dibalikin ke 88 lagi ya. Jadi ini adalah sebuah saham yang apa ya, kalau keramaian dikit ya bandarnya terganggu akan dibanting ke bawah. Tapi mungkin karena dia mungkin plannya adalah untuk naik, maka dibalikin lagi ke atas ya, dibalikin lagi ke atas. Tapi saya tadi lihat ada pancingan-pancingan seperti itu, ada yang ngangka gede langsung 10.000 lot. Wah, langsung tiba-tiba sempat spike ke atas, langsung diguyur ya, bitnya dicopotin semua, dibanting ke bawah lah. Di bawah mereka menata ulang lagi, orang pada cut loss dan akhirnya dibalikin lagi. Ini adalah contoh perilaku yang sebuah saham yang memang apa ya, proyeknya panjang tapi bandarnya ngitungin barang ya. Tapi ada juga yang ya betul Pak. Yang nebeng banyak. Betul. Kalau saya begini, tekniknya bagaimana kalau saya mau nebeng di saham seperti itu? Ya jangan beli banyak-banyak. Itu yang pertama. Kalau mau beli banyak bagaimana? Dicicil belinya. Misal, contoh kita punya duit nih, mau beli 10.000 lot. Ya jangan langsung makan 10.000. Ya belilah 1.000 dulu, nanti 500, dicicil. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan transaksi volume yang terjadi. Jadi kan kita bisa lihat dan transaksinya kan. Oh ini pembelian berapa. Dan kita ya udah ikutin aja, sama aja. Ya, jangan langsung ngangka gede, karena ngangka gede ya yang terjadi adalah seperti itu. Tapi ada juga beberapa saham yang seperti itu, tapi memang mereka niat jualan aja, jadi main pendek. Ketika barangnya habis ya selesai, ya selesai, langsung selesai. Nah ini yang juga harus dimengerti ya. Mereka akan buat spike harga, setelah sampai spike ya barangnya dimakan retail, habis ya udah selesai, mereka kabur ya. Makanya sahamnya langsung longsor lagi. Ya ini sering lah di market sekarang yang terjadi seperti ini. Kalau yang menurut Om Ben cukup sopan, entry-nya itu dari bid offer yang ada, itu berapa persen? Misalnya bid offer-nya 1000-1000-an lot gitu. Lebih baik kita entry-nya berapa persen dari bid offer yang ada? Kalau saya sekarang nggak lihat bid offer-nya, Pak. Lebih lihat kemana? Lebih lihat selain bid offer doang ya. Saya lihat ada yang dan transaction tadi. Ini transaksinya, ini rata-rata berapa? Kalau transaksinya cuma ratusan, ya jangan beli langsung ribuan ya, akan mencolok sekali gitu loh. Jadi misalnya bandarnya pakai split order begitu ya, kita belinya pakai split juga. Jadi dipecah juga. Tujuannya apa? Supaya nggak mengganggu dinamikanya. Saya pun juga kalau di saham seperti itu, saya mau berjualan, tapi saya pengen saya berjualan setinggi mungkin kan harganya kan. Ya yang saya lakukan adalah saya jualnya nyicil. Misalnya jangan langsung. Saya punya 5.000. Transaksinya cuma 200-300, ya saya jualannya ya per 200. Supaya apa? Nggak ketahuan kalau ada yang buang barang banyak. Nah ini kenapa saya nggak mau cuma lihat bid offer? Karena di market yang seperti sekarang yang sepi, bid offer rata-rata palsu. Bid offernya betul. pasangan semua. Ya, bid offernya rata-rata pasangan semua. Apalagi kalau lihat yang bid offernya yang di frekuensi bid atau offernya frekuensinya cuma 7, cuma 5 ya. Itu kalau dibedah mungkin yang gede cuma 10.000 satu, yang lain cuma kecil-kecil 1, 5, 10 dan lain sebagainya. Itu yang bahaya. Makanya nggak cuma melihat bid offernya aja ya, tapi lihat transaksinya ini tujuannya apa. Seandainya kan kita ngomong worst case-nya kalau diguyur ya kan, ya kita harus bisa keluar dong. Jangan sampai kalau diguyur kita untuk buang aja harus ngebukin 6 papan ke bawah ya, 6 level ke bawah. Nah ini bakal berdarah banget loh, berdarah banget. Nah ini menurut saya yang sangat berbahaya ya. Jadi hati-hati banget dengan market sekarang. Berarti position sizing juga pengaruh ya Om Ben. Kita benar-benar mesti perhatiin jangan sampai entry-nya kebesaran, kemudian nanti susah exit ya. Itu penting untuk mengamati juga, sebaiknya size yang ideal kira-kira berapa pada saat melakukan trading di saham yang volatilitasnya cukup besar ya. Ya, betul. Nah ini coba saya mau tahu nih tips dari Om Ben ya, gimana caranya untuk ngelola resikonya. Jadi tadi memang kita harus hati-hati karena volatilitas tinggi, terus mungkin mesti disiplin ya untuk stop loss, kemudian size juga jangan terlalu besar untuk bisa risk management. Ada nggak tips lain yang dari Om Ben misalnya secara praktis supaya menghadapi nanti nih pada saat simetris khususnya ya, apa sih tips-tips yang harus diperhatikan selain yang tadi udah dibahas? Ada nggak tambahan supaya dari pengelolaan resiko teman-teman terutama yang baru, wah ini wajib banget nih gitu, mesti bisa begini gitu. Apa tuh kira-kira? Iya. Yang perlu diperhatikan adalah begini, saya selalu kalau ngomong resiko adalah kita harus ngukur dulu kita siap hilang uang berapa. Ya, itu yang harus kita siapin dulu.
Mm-mm. Jangan ngomong resiko kalau kita nggak siap kehilangan uang, ya kan begitu. Pinginnya cuma cuan doang, kan nggak bisa. Ya, teman-teman harus Ya. siap. Oke, misal ya, saya mau, wah ini kok ada saham ya, gorengan begini, tapi saya tuh cuma siap kehilangan uang misalnya 500.000 aja. Ya berarti masuknya diukur, ya kan? Maksudnya jangan lebih dari 10 juta. Karena 10 juta kalau loss 5% aja 500.000 berarti kan. Nah, kan seperti itu pengukuran. Jadi sizingnya harus disesuaikan juga dengan apa profil risiko kita. Yang kedua, kita harus melihat apa saham yang mau kita tradingkan memiliki likuiditas sebesar apa, ya. Apakah likuiditasnya sepertinya tebel-tebel tapi isinya kopong, kan begitu kan, banyak ya sekarang ya, tebel-tebel tapi isinya bolong semua, nggak ada bid offer yang asli yang setebel itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga, ya, yang tadi saya bilang. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah volatilitas harganya. Setiap saham itu memiliki yang namanya pola. Ya, ada pola yang akan berulang ketika yang bermain adalah orang yang sama atau tim yang sama. Atau kita ngomong bandar yang sama, seperti itu. Ada pola yang sangat berulang yang kita bisa hafalkan sebenarnya.